ibadah ini dan diawali dengan satu firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapan Allah, ialah tempat perlindungan kita. Kita baca sekali lagi bersama-sama, 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari yang sangat indah Tuhan sudah berikan kepada setiap umat-Mu. Kami boleh datang kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah, untuk merayakan semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk mengucap syukur buat setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami berikan yang terbaik dari hidup kami hari ini, pujian kami, hati kami hanya untuk mengagungkan nama Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau nyatakan mujizat-Mu Tuhan, Engkau nyatakan pertolongan-Mu Tuhan, dan kami percaya setiap umat-Mu yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh akan pulang dengan sorak-sorai, akan pulang dengan kekuatan dan mujizat dari Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan pakai menjadi berkat bagi umat-Mu, bahkan buat umat-Mu yang dalam perjalanan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sertai langkah mereka. Tibakan umat-Mu bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur sebab Tuhan baik bagi kami. Kami akan beribadah, kami akan menyembah Tuhan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah yang kedua ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menikmati kasih anugerah Tuhan, rahmat dan kemurahan Tuhan di tempat ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mari bersama-sama kita nyanyikan kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sama-sama katakan, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apakah Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur,
kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, boleh ada di tempat ini semua karena kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Bersama-sama kita nyanyikan kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami, terjadi bagi. Sebab itu kami katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Semangat, coba Tuhan katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sungguh Aba kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sampai selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Kami menyembah Allah yang hebat. Kami menyembah Allah yang ajaib selamanya dalam hidup kami. Sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Hanya untuk Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kebaikan yang kita alami dalam hidup ini. Amin. Hey.
kuasa lawatan. Kebangkitan, amin. Kebangkitan pasti terjadi. Bersama-sama. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bersama-sama. Great is our God. Haleluya. Amin. Pelukis cakrawala, Merangkai jalan raya, pencipta alam semesta. pemilik kehidupan, Pemilik kami kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan Setiap pelenggu dipatahkan, nama Tuhan Yesus. Dimatakan, mujizat dinyatakan. Kami mau bersorak bagimu. Great is our God. Haleluya. Bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala bagi Allah kita. Amin. Hey. Haleluya. Amin. Hey. Mari bersorak. Hey. Lagi. Hey. Amin. Katakan, Tuhan kami rindu. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Jemaat Bethesda. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Tuhan yang memampukan kami berjalan dari waktu ke waktu bersama dengan Engkau. Memampukan kami dan melayakkan kami, memegang tangan kami dan takkan pernah melepaskan kami Tuhan. Kami selalu ada di hati Tuhan dan Tuhan ada di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang menyelidiki jauh kedalaman hati kami Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan kami, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari dalam hadirat Tuhan kita berdiri bersama-sama, kita katakan, terhubung denganmu. Kami persilakan Bapak Pendeta Andi. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita katakan firman-Mu dasar itu. Firman-Mu itulah dasar hidupku,
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Jamahan-Mu terjadi Jamahan Tuhan berarti bagiku. Jamah setiap kami Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Senang hidupku percaya padamu. Kami andalkan kuasa-Mu. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Senang hidupku percaya padamu. Angkat tanganmu, kau mengandalkan Tuhan. Andalkan kuasa-Mu, Yesus senang hidupku percaya padamu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan kami bersyukur kami boleh berkumpul di tempat ini, di rumah-Mu yang mulia, yang kudus ini Tuhan. Kami percaya ketika kami menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh Engkau bertata atas setiap hati kami. Engkau menjamah setiap kami. Engkau mengubah pola pikir kami. Jamah roh jiwa kami yang akan mengubahkan cara kami memandang, cara kami berpikir, dan seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati kami semuanya. Dan kami percaya terlebih dengan firman Tuhan menjadi dasar hidup kami yang akan kami renungkan. Kami boleh lebih lagi diberkati dan diubahkan seturut dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya. Katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih buat present worship yang luar biasa pada siang hari ini. Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, kembali saya bersyukur, berterima kasih pada Bapak Gembala untuk kesempatan yang diberikan untuk tugas pelayanan firman pada pagi dan siang hari ini. Bapak Ibu terkasih, kita ada satu tema yang sangat luar biasa dan kiranya kita semakin diberkati. Sudut pandang yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita sudah diberikan contoh yang luar biasa di minggu pertama, di minggu lalu Bapak Pendeta Daniel dan Pak Ambar juga menyatakan satu firman yang luar biasa bagaimana kita memiliki sudut pandang dalam permasalahan ya. Kita sudah diberikan banyak sekali firman Tuhan. Memang ada banyak, setiap masing-masing memiliki sudut pandang, tetapi ada istilahnya patokan ya. Dan
Kiranya firman Tuhan menjadi sebuah standar untuk kita memiliki sudut pandang. Bapak Ibu terkasih, mari kita membaca di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6, 9, 10 dan 12. Kita akan melihat sebuah contoh dua orang yang memiliki masing-masing kehidupannya. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan-Mu jikalau Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan satu cara yang berkenan kepada Allah. Aku telah menulis sedikit pada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Yang pertama, contoh pertama yang diberikan oleh firman Tuhan yaitu seorang bernama Diotrefes. Dikatakan bahwa dia ingin menjadi terkemuka, Bapak Ibu. Ya, dia ingin menjadi terkemuka. Di dalam ayat yang 10, karena itu dan caranya dia untuk menjadi terkemuka ini sesuatu yang tidak baik untuk kita contoh. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia meleter, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, Yohanes, ya, dan hamba-hamba Tuhan. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Ya, ini perbuatan yang luar biasa yang tidak boleh kita contoh. Ya, Bapak Ibu pasti tahu ya arti dari meleter. Mengucapkan kata-kata yang tidak penting, mungkin menyerang. Kata-kata yang tidak seharusnya menjadi porsi untuk kita ucapkan, Bapak Ibu. Contoh yang pertama adalah seorang Diotrefes. Ini sudah sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika dia ingin menjadi terkemuka, dia mau melontarkan kata-kata yang tidak baik, menyerang demi untuk supaya dia naik. Tetapi firman Tuhan berbalik. Ketika Yesus berkata, siapa ingin menjadi terbesar, siapa ingin menjadi terkemuka, maka dia harus semakin melayani. Katakan amin. Ketika seseorang mau menjadi yang terbesar, maka dia harus melayani. Bahkan dikatakan membasuh kaki. Bapak Ibu, itu adalah sebuah bentuk pelayanan kita di bawah ya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ini satu contoh yang kita tidak bisa ikuti. Yang kedua adalah seorang bernama Demetrius. Di dalam ayat 12. Tentang Demetrius semua orang memberi kesaksian yang baik. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa kita semuanya pasti mau ya, bahwa ketika ada orang yang memberikan kesaksian yang baik tentang hidup kita ya, sesuatu ketika kita dibicarakan oleh orang lain adalah sesuatu yang baik dari hidup kita. Siapa yang mau lambaikan tanganmu? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini berbanding terbalik dengan yang namanya Diotrefes tadi ya. Demetrius adalah seseorang yang memiliki kesaksian yang baik dalam hidupnya. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian itu benar. Jadi ada dua sudut pandang yang Tuhan berikan kepada kita. Seorang Diotrefes yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan Demetrius yang akhirnya memiliki kesaksian yang baik. Saya yakin dan percaya bahwa kita pasti ingin memilih seperti Demetrius ya, seseorang yang memiliki kesaksian yang baik. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada 3 cara pandang yang menentukan cara pandang kita dalam hidup ini. Ada 3, yang pertama adalah cara pandang sesuai dengan firman Tuhan. Patokannya adalah firman Tuhan, standar yang diberikan ya. Masing-masing kita punya pendapat, masing-masing kita punya standar cara pandang kita masing-masing. Tetapi kembali ya, yang menjadi patokan kita harusnya firman Tuhan. Satu lagu yang tadi menjadi berkat bagi kita. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Itu firman lagu yang sangat memberkati. Yang kedua, yang mempengaruhi cara pandang kita. Cara pandang dari iblis. Mari kita membaca di dalam Kolose pasal 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus.
Yang kedua, yang mempengaruhi cara pandang kita adalah cara pandang dari iblis. Cara pandang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang membuat kita menjadi seorang tertawan, ya, dikatakan menawan kita. Pasti kalau orang yang ditawan itu adalah pihak yang lemah. Itu dikatakan oleh renungan Bapak Gembala di awal bulan. Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang yang tertawan, maka kita menjadi orang yang lemah sesungguhnya. Dan banyak anak-anak muda hari-hari ini, saya rindu kita semuanya, tidak hanya orang muda, tapi anak-anak Tuhan semuanya jangan menjadi tertawan oleh karena filsafat yang kosong, oleh karena pengajaran-pengajaran yang tidak benar di hadapan di luar kekristenan, Bapak Ibu. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menyerang iman Kristen. Tetapi sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya membuat kita termotivasi untuk kita boleh lagi belajar tentang Allah kita, tentang pribadi Allah kita yang begitu luar biasa. Tetapi biarlah itu semuanya tidak menawan kita menjadi pribadi yang lemah, tetapi semakin kuat untuk mengenal Tuhan. Cara pandang yang ketiga yang mempengaruhi di dalam hidup kita adalah cara pandang dunia. Ini sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu, ya, dengan cara pandang dari iblis tadi. Kalau berbicara tentang cara pandang dunia, ini berbicara tentang sistem dunia, ya, cara-cara dunia. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, Roma pasal 12 ayat 2 berkata bahwa biarlah kita berubah oleh pembaruan akal budi kita. Kita harus mengasihi Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tidak hanya segenap hati, tapi juga akal budi, Bapak Ibu. Makanya akal budi kita ini harus semakin hari pelan-pelan harus berubah. Apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kita harus belajar berubah. Berhati-hati supaya kita tidak melebihi batas, ya, sehingga kita memakai cara-cara dunia, kita jatuh di dalam sesuai dengan Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Mari kita buka Yakobus pasal 4 yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah musuh Allah? Pasti tidak ada yang mau di sini menjadi musuh Allah. Dan endingnya pasti kehancuran, ya, hanyalah sebuah hukuman. Kasih Tuhan, cara dunia ini membuat kita menjadi musuh Allah. Makanya seperti tadi yang saya sampaikan, jangan sampai kita melewati garis batas sehingga kita menjadi musuh Allah. Kita memang hidup di dunia ini. Firman Tuhan berkata, Rasul Paulus menasihatkan, memang kita masih hidup di dalam dunia ini. 2 Korintus pasal 10, di situ sangat jelas sekali Rasul Paulus mengatakan, memang kita hidup di dunia, tetapi mari kita hidup tidak dengan cara dunia, tetapi menggunakan perlengkapan Allah, senjata Allah, Bapak Ibu. Ya, bahkan Paulus berkata, aku menaklukkan pikiranku di bawah pikiran Kristus. Ini luar biasa sekali, walaupun kita hidup di dunia. Tapi kalau ketika saudara percaya kepada Kristus Yesus, maka kita sudah dipindahkan dari kerajaan dunia ini. Kita juga punya kewarganegaraan kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang mempengaruhi cara pandang kita. Yang pertama, apakah cara pandang seturut dengan firman Tuhan? Yang kedua, apakah cara pandang sesuai dengan iblis, ya, dengan cerita-cerita kuno atau mungkin falsafah paradigma yang membengkokkan siapa sesungguhnya pribadi Yesus. Yang ketiga adalah cara pandang dunia yang bisa membawa kita menjadi musuh Allah. Bapak Ibu terkasih, saya percaya kita pasti akan memilih untuk seturut dengan firman Tuhan. Pilihan ada di pada kita, ya. Di poin yang pertama Bapak Gembala sampaikan di awal bulan, cara pandang kita ini menentukan siapa kita. Apakah kita mau menjadi anak Allah? Apakah kita mau menjadi seturut dengan dunia? Pilihan ada pada kita. Cara pandang kita lah yang menentukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada siang hari ini saya ingin membagikan 3 hal. Bagaimana supaya kita belajar untuk memiliki cara pandang seturut dengan firman Tuhan. Yang pertama, mari kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Ayat yang tidak asing bagi kita. Ya.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin. Lebih keras lagi amin. Bapak Ibu belum percaya sesungguhnya. Saya baca sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak boleh stop sampai di sini saja. Kebaikan memang kita suka ketika sesuatu mendatangkan kebaikan. Allah kita adalah Allah yang turut bekerja dengan kita. Ada sesuatu yang saya pelajari sekali lagi Bapak Ibu. Jangan hanya fokus dengan penyediaan daripada Allah. Ini kata-kata yang mungkin cukup keras bagi kita. Ya. Tetapi kita melupakan kesetiaan Allah. Di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Allah menunjukkan perbuatannya kepada bangsa Israel. Tetapi kepada Musa Tuhan menunjukkan jalannya. Tuhan menunjukkan cara berpikirnya Allah kepada Musa. Tetapi kepada bangsa Israel Tuhan menunjukkan perbuatan-perbuatan. Dan bangsa Israel hanya fokus pada perbuatan-perbuatan Tuhan. Sehingga ketika menghadapi permasalahan yang baru, ketika menghadapi tantangan yang baru, mereka lupa akan kesetiaan Tuhan. Mereka terus mengeluh kepada Musa sebagai pemimpin yang Tuhan tetapkan. Mereka terus mengeluh kepada Tuhan. Karena apa? Mereka lupa akan kesetiaan daripada Allah. Allah kita turut bekerja karena Dia setia dengan kita. Karena firman-Nya berkata bahwa Dia adalah Immanuel. Dia akan beserta dengan kita selama-lamanya. Entah kita sedang mengalami keterpurukan, entah kita sedang mengalami kejayaan, entah sedang kita mengalami sesuatu tantangan, Allah beserta dengan kita dan Dia mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Tetapi mari kita lanjut. Kita next level Bapak Ibu. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-29. Siapakah yang mengasihi Dia? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Perhatikan, untuk serupa dengan gambaran anaknya. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, miliki cara pandang yang bertujuan untuk saudara serupa dengan karakter Kristus. Untuk serupa dengan Kristus. Kita tidak hanya fokus pada kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Tuhan Bapak Ibu. Tapi kita mesti belajar lebih lagi. Apa yang Tuhan mau ubah dalam hidup kita. Melalui tantangan yang kita hadapi. Melalui permasalahan yang mungkin Tuhan izinkan untuk kita hadapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang mau kita pelajari. Apa yang harus kita ubah ya. Tadi pagi saya menyaksikan satu cara pandang yang sederhana, tetapi itu juga membantu saya diubahkan dari anak saya Elia Bapak Ibu ya. Saya dalam perjalanan naik motor sering kali Bapak Ibu ya, pasti saya sering menemukan uang ya di jalan gitu Bapak Ibu. Dan bukan kecil nominalnya kadang. Ada pernah 70, pernah 300 ya Bapak Ibu. Nah, sampai pernah saya mau berebutan ya dari lapangan tuh Bapak Ibu, berebutan dengan sopir angkot. Wah, sopir angkotnya ngebut ya, tapi akhirnya dapat dia Bapak Ibu. Nah, anak saya ini Bapak Ibu selalu berkata ketika saya ngomong, "Dek, ada uang," gitu ya di jalan. "Mata duitan," gitu Bapak Ibu. Saya tidak tahu dia belajar dari mana, tapi dia selalu katakan mata duitan gitu ya Bapak Ibu. Dan itu akhirnya mengubah, oh ya benar juga ya, mata duitan jadinya, sedikit-sedikit lihat uang mata duitan. Nah akhirnya Bapak Ibu suatu kali ketika kemarin kakak saya ipar, kakak dari istri saya dirawat di rumah sakit umum daerah. Dan saya harus mengantarkan sesuatu, saya bertiga, saya Elia dan anak saya yang perempuan. Sampai di gedung gadis juga demikian, di depan gedung gadis. Sampai di gedung DPR itu saya sudah lihat dari jauh Bapak Ibu, 3 merah-merah ya, merah-merah bukan lipstik ya, bukan apa ya, 3 merah-merah yang disukai oleh semua orang.
Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya berhenti, saya lihat spion kiri kanan saya. Oh, di belakang sudah tidak ramai motor. Oh, saya berhenti pas di uang itu, oh, saya injak begini. Tapi saya ingat perkataan anak saya ini, mata duitan. Bapak Ibu terkasih, dan itu mengurungkan saya untuk mengambil uang itu. Saya lihat dari sebelah kiri ada orang-orang yang mau mengambil uang itu, tapi akhirnya merekalah yang mengambil. Tapi maksud saya Bapak Ibu, mari kita belajar dari hal-hal yang sederhana, apa yang harus kita ubah dari hidup kita untuk seturut dengan firman Tuhan, untuk seturut dengan karakter Kristus. Salah satu tujuan utama kita seharusnya menjadi serupa dengan karakter Kristus. Amin. Bapak Ibu terkasih, ada 3 sebenarnya bahasa Yunani dari arti kata ibadah. Ya, yang pertama itu latria. Latria itu adalah sebuah liturgi. Saya yang kedua tadi saya agak lupa Bapak Ibu. Itu makanya ibadah kita di ruangan tertutup ini ada liturginya, ya Bapak Ibu. Tetapi yang ketiga itu adalah Eusebio, Eusebia, ya. Dalam bahasa Yunaninya, ini sedikit-sedikit belajar Bapak Ibu ya. Itu adalah berbicara tentang kesalehan hidup kita. Berbicara tentang kekudusan hidup kita, berbicara tentang kesetiaan hidup kita di luar ibadah kita, di liturgi tadi. Ya. Makanya Bapak Ibu, kita belajar bahwa ibadah kita paling tinggi adalah ketika kita mengejar keserupaan hidup kita dengan seturut dengan kehendak, dengan seturut dengan gambar Kristus. Amin. Oleh sebab itu mari kita belajar seperti apa karakter Kristus. Baca kitab Matius sampai Yohanes. Ya, itu sebuah peristiwa sejarah yang luar biasa, yang akan membawa paradigma kita untuk semakin diubahkan. Saya kemarin sebenarnya ingin menyampaikan tentang khotbah tentang Yesus Kristus di bukit. Itu kan sesuatu perkataan-perkataan Kristus yang begitu luar biasa ya, yang berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Berbahagialah orang yang miskin. Nah, orang yang miskin di hadapan Tuhan disuruh berbahagia Bapak Ibu. Ini sesuatu cara pandang yang berbeda. Dan mari kita siap ketika kita mau belajar serupa dengan karakter Kristus. Ada banyak hal dalam hidup kita yang mungkin akan kita potong, kita buang. Tetapi percayalah, ketika kita semakin diserupakan dengan gambar Kristus, seturut dengan karakter Kristus, ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang kedua adalah cara pandang yang menghasilkan pekerjaan Allah. Mari saya mengajak kita membaca di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sebuah cerita yang tidak asing bagi kita. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga dilahirkan buta?" Perhatikan, Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus kita nyatakan melalui hidup kita. Karena nama Tuhan harus dipermuliakan dalam hidup kita. Di dalam firman Tuhan seringkali dikatakan bahwa supaya dunia tahu bahwa engkau ada di tengah-tengah mereka. Itu perkataan Yesus di dalam kitab Yohanes. Supaya dunia melihat, supaya dunia tahu bahwa Allah yang tinggal di dalam diri kita benar-benar Allah yang hidup, yang dahsyat, yang besar. Amin. Ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dinyatakan. Jangan sampai seperti Diotrefes tadi ya. Untuk kepentingan dirinya supaya dia menjadi terkemuka. Untuk kepentingan diri sendiri akhirnya dia menyerang orang mungkin. Dia membicarakan orang yang tidak seharusnya dia lakukan. Tetapi dia lupa ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau menemui orang-orang yang seperti ini, tinggalkan. Ya, kalau mungkin punya hubungan dekat ya ditegurlah, dinasihati. Supaya apa? Kita memiliki kesaksian yang baik. Supaya orang melihat ada kesaksian hidup Allah di dalam diri kita. Sehingga orang memuliakan Allah dalam hidup kita. Sehingga orang memuliakan nama Yesus. Ya, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu memang boleh dikerjakan. Ya, untuk menyenangkan kita, untuk menyenangkan hobi kita.
Tetapi mari kita melihat lebih lagi bahwa ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan lewat hidup kita, lewat tantangan yang kita hadapi. Firman Tuhan berkata, berbahagialah ketika ada pencobaan itu datang. Karena apa? Ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, mari kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya kita punya cara pandang yang demikian. Supaya tidak seperti murid-murid tadi yang mungkin bisa kita lakukan, menyalahkan. Siapa yang perlu disalahkan? Siapa yang perlu disalahkan? Anak ini buta dari lahir, anaknya atau orang tuanya, ya. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak memberikan anak yang lahir itu cacat, ya. Semua benih dari X dan Y, ya, dari laki-laki dan perempuan. Tetapi bagaimana anak itu menjadi cacat? Bukan Tuhan. Perhatikan sekali lagi. Tetapi mungkin ada sesuatu yang dilakukan oleh orang tua itu akhirnya mempengaruhi anak itu. Salah satu contoh yang pernah kami hadapi ketika tahun 2013 kehamilan pertama dari istri saya. Anak saya harusnya divonis meninggal 3 bulan, Bapak Ibu. Ya, tetapi Tuhan izinkan 9 bulan 10 hari sampai dia harus lahir dan dia mati, Bapak Ibu. Tetapi dari situ ada pekerjaan Allah yang dinyatakan. Zaman itu, maksudnya di tahun itu Bapak Ibu, di Dr. Evi ada 4 orang pasien yang mengalami yang sama. Ada yang usianya 1,5 bulan babynya meninggal. Ada yang 4 bulan setengah babynya meninggal. Ada yang 8,5 bulan babynya meninggal. Stres Bapak Ibu. Tidak mau hamil lagi, tidak mau lagi hamil. Ketika periksa akhirnya istri saya 9 bulan 10 hari, terus tidak lama ketemu karena kontrol Bapak Ibu, dan cerita di situ. Istri saya memberikan kekuatan. Saya loh 9 bulan 10 hari. Dan akhirnya orangnya kembali. Tidak lagi stres. Orangnya memiliki pengharapan lagi untuk mau hamil lagi Bapak. Ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Tetapi kami bersyukurnya. Ini dokter Surabaya Bapak Ibu. Enggak lama setelah itu kami periksa ke Surabaya. Karena pas kami bisa ke Surabaya, saya periksa ke dokter Surabaya. Bapak Ibu, dia katakan sebelum kami pulang, kamu karena dia anak Tuhan, orang Kristen, dia katakan, kamu bersyukur ya, harusnya babymu itu mati di usia 3 bulan. Loh kok Bapak bisa tahu gitu. Ya, karena ini. Tetapi Tuhan izinkan 9 bulan 10 hari. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan itu luar biasa. Ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang akan dinyatakan lewat hidup kita. Tetapi bagaimana cara pandang kita menghadapi permasalahan, menghadapi tantangan. Apakah itu kembali untuk membuat kita terkemuka, apakah hanya sekedar membuat kita semakin dibesarkan, atau ada pekerjaan, kita melihat pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidup kita dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Sudut pandang kita menentukan di situ. Oleh sebab itu saya mengajak, biarlah cara pandang kita memandang pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tadi memiliki cara pandang yang bertujuan supaya kita serupa dengan karakter Kristus. Yang kedua, supaya kita memiliki cara pandang yang menghasilkan pekerjaan Allah, melihat pada pekerjaan Allah, maka kita akan memiliki cara pandang yang kokoh Bapak Ibu, yang membuat hidup kita semakin kokoh. Mari kita melihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Sebuah nasihat yang luar biasa dari Rasul Paulus kepada muridnya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Perhatikan bahwa ada orang-orang yang underestimate kepada kita mungkin. Jangan sampai ada orang yang underestimate kepada kita. Ada orang yang memandang kita dari sudut pandang yang tidak benar dari kehidupan kita. Oleh sebab itu jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Kalau kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, kalau senantiasa kita mau belajar, diubahkan sedikit demi sedikit karakter kita seturut dengan karakter serupa dengan Kristus, dan kita terus memandang kepada pekerjaan Allah di dalam hidup kita,
Saya yakin dan percaya bahwa kita akan menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh, yang tidak mudah dipandang orang, yang tidak mudah dipandang orang menjadi orang yang memiliki kelemahan, Bapak Ibu ya. Tetapi terus menjadi berkat bagi, sebaliknya menjadi berkat bagi orang, menjadi sebuah teladan bagi orang dalam perkataan. Ini tidak mudah Bapak Ibu, tetapi yakin dan percaya bahwa ketika kita terus hidup di dalam Tuhan, yakin dan percaya kalau kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita, kita akan menjadi berkat lewat tingkah laku kita, lewat kasih kita kepada Tuhan. Karena ibadah kita tidak hanya sekedar waktu hari Minggu, tetapi ibadah kita di luar hari Minggu. Kesalehan kita dibentuk di situ, kesetiaan kita diuji di situ. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Kristus sebagai pribadi kepenuhan Allah secara nyata menjadi patokan kita, menjadi standar kita ya Bapak Ibu, supaya kita terus berubah di dalam pola pikir kita dan karakter kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya dan membawa kita kepada firman, pada seturut dengan kehendak Tuhan. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita pujikan lagu Terhubung Denganmu. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Biarlah firman-Mu boleh membawa kami untuk seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tidak fokus kepada kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, tapi kami mau belajar bahwa apa yang harus kami ubah seturut dengan karakter Kristus, sehingga kelak kami menjadi serupa dengan karakter. Amin Tuhan. Supaya sudut pandang kami mengarah kepada Kristus yang adalah gambaran Allah. Dan supaya sudut pandang kami Tuhan tidak hanya fokus kepada diri kami, keinginan untuk terkemuka, tapi kami memandang kepada pekerjaan Allah di dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami, dan kami menjadi pribadi yang kokoh. Kami menjadi teladan, dan tidak ada seorang pun yang menganggap kami lemah, sebab Engkau tinggal dalam kami Tuhan. Amin. Sebab Roh-Mu berkuasa, berdaulat atas kami. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Amin Tuhan. Memampukan kami untuk melakukan apa yang Kau inginkan sesuai dengan firman. Jangan lepaskan lepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
kita belajar seperti Musa, yang tidak hanya fokus pada penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi kita juga tahu bahwa Dia adalah Allah yang setia. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, dengan penuh keyakinan Tuhan mau kita serupa dengan karakter Kristus. Dan ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Tidak seperti Diotrefes yang ingin besar, yang ingin menjadi terkemuka, namun melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Namun biarlah kita fokus pada pekerjaan-pekerjaan Allah dalam hidup kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Maka kita menjadi pribadi yang kokoh, menjadi pribadi yang dunia tahu bahwa Tuhan tinggal bersama kita. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita, sebab Dia Allah yang selalu terhubung dengan kita. Haleluya. Jadikan firman Tuhan dasar hidup, sebab di situ ada cerita tentang Yesus Kristus, peristiwa sejarah tentang Yesus Kristus yang kita bisa belajar. Yesus Tuhan, sehingga kita tidak menjadi lemah, sehingga kita tidak menjadi tawanan bagi paradigma-paradigma yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak menjadi tawanan bagi cara pandang dunia yang membawa kita kepada musuh, menjadi musuh pada Allah. Namun kita semakin serupakan dengan gambar Kristus. Haleluya. surga, kami bersyukur ke hadapan Tuhan. Kiranya cara pandang kami terus berubah seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoalah kiranya saudara memiliki cara pandang yang tepat sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sekarang ini berdoalah secara pribadi, minta supaya memiliki cara pandang yang baik berdasarkan Alkitab. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya permohonan doa dari umat Tuhan yang terus memiliki cara pandang sesuai dengan kebenaran firman Allah jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkati dalam
pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarganya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Saatnya kami akan berikan persembahan, kami serahkan dengan sukacita. Kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, dan kita akan berikan persembahan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Puji Tuhan, ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di gereja kita. Bisa angkat tangan saudara, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Semua setia dan diberkati Tuhan, kasih tahu kiri kanan, setia dan diberkati Tuhan. Haleluya. Dan kami persilakan pengumuman disampaikan. Oh, the joy of the Lord is my strength, and He is my anchor in the midst of the waves. Come on, sing it out, the joy. Oh, the joy of the Lord is my strength, and He is my anchor in the midst of the waves. Oh, the joy of the Lord is my strength.
adalah informasi kegiatan kita memperingati hari ulang tahun RI ke-79. Puji Tuhan, saudara, dan kegiatan tengah minggu kita semua diadakan, baik itu ibadah pria ada ya Pak? Minggu ini tidak ada ya, nanti menyusul, kemudian ibadah wanita, khususnya kelompok sel, saudara, kita ada 16 kelompok sel, silahkan bergabung di sana, kita saling mengenal satu sama lain, kita semakin akrab. Kalau saudara berniat untuk bergabung, silahkan menghubungi kami. Puji Tuhan, terima kasih buat segala kebersamaan, buat segala hal yang sudah saudara berikan ke gereja ini. Semua itu karena kebaikan Tuhan melalui Bapak Ibu Saudara, gereja kita semakin hari semakin baik. Kalau saudara nanti pulang turun, lihat sebelah kanan itu adalah peredam. Ada anak Tuhan di gereja ini dengan kebaikannya akan dirubah, nanti diganti, ada peredam akan dipasang, tunggu tukangnya. Saya bersyukur ada anak Tuhan jemaat kita di sini perhatikan, oh saya memberi ini, saya memberi itu dan sebagainya. Itu puji Tuhan. Hari ini juga suaranya berbeda karena ada tambahan peralatan dan itu juga diberikan. Saudara, saya bersyukur bangga memiliki teman-teman sahabat seperti Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemarin ada yang bermain catur, Pak, kita coba bapak-bapak kemarin ya seharian main catur. Saya lihat hebat juga mereka ini ya. Kita nanti adakan, tadi saya lihat kalender hari libur. Saudara, saya memiliki satu rancangan kita menginap di gereja. Sekali waktu kita nginap sama-sama di gereja. Di halaman parkir itu sama-sama ngobrol, kemudian kita baca Alkitab, kita berdoa, kemudian bebas dan sebagainya. Saudara yang pendatang dari luar kota Tarakan silahkan datang, nanti ketemu dengan keluarga di tempat ini. Semalam paginya liburan, ya. Saya cari tanggal yang libur kapan ya, bermalam di gereja, kemudian paginya libur, hari libur itu akan sangat menyenangkan. Ada suasana yang berbeda. Nanti segera kita akan informasikan akan hal ini. Puji Tuhan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Salam buat anggota keluarga Bapak Ibu Saudara di rumah. Kiranya sukacita ilahi mewarnai kita semua. Sepakat katakan? Amin. Bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan hidupku menggenapi firman-Mu, pulang dengan sukacita. Dan kebenaran firman Allah kita lakukan dalam hidup ini. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Ya Tuhan, Kau bersama di dalamku senantiasa ya Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersama kami, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersama kami, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan iman semua berkata, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing berkegiatan selanjutnya, silakan berdoa secara pribadi apa yang menjadi kerinduan pribadi saudara. Nyatakan ke hadapan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Dari surga Tuhan mendengar doa dari seluruh umat Tuhan.
Hamba mohon ke hadapan Tuhan, ya Bapa di surga, kabulkanlah doa dari seluruh umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan menyertai, memberkati, menuntun dalam ibadah pada hari ini. Kami pulang diberkati Tuhan. Akhir ibadah ini kiranya berkat Tuhan, berkat ilahi, tercurah atas kami umat-Mu yang setia beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tengadakan tangan saudara, arahkan hati dan pikiran ke hadapan Allah. Sekarang pulanglah dan terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, kau kerjakan, dibuat Allah berhasil, berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Salam.